Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 28 September 2022 dalam pekan biasa ke-26 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ayub bab 9 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh, aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jika ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang, yang menjungkir balikan dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Seorang diri ia membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyak. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa yang akan menghalanginya? Siapa yang akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari.
Aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakan jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri kealpaan? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Mengapa Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 57 sampai dengan 62. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau
Pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Mengambil keputusan mengikuti Kristus. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Shalom saudari dan saudara terkasih dalam Kristus. Kisah Injil hari ini berlatar belakang dari perikop sebelumnya, yaitu Lukas bab 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, Tuhan Yesus yang dipandang sebagai tokoh yang penuh kuasa dalam pengajaran dan mujizat akan diadili, disiksa, dan dihukum mati di kayu salib. Dalam perjalanan bersama para muridnya, Tuhan Yesus bertemu dengan 3 orang yang berpotensi menjadi pengikutnya. Orang pertama mengatakan dengan penuh semangat, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada konsekuensi berupa penderitaan dan kemiskinan dalam menjadi pengikutnya. Namun perlu diperhatikan, hal tersebut bukanlah yang disebabkan oleh dosa dan kemalasan. Tetapi bila sebagai pengikut Kristus kita diberkati oleh kekayaan, itu bukanlah suatu hal yang mustahil dan bukan sesuatu yang salah. Hendaklah kita menggunakannya untuk melayani dan berbagi dengan sesama dan para pelayan Allah untuk memperluas kerajaannya. Tuhan Yesus berkata kepada orang kedua yang ditemuinya, "Ikutlah aku." Tetapi orang tersebut minta izin untuk menguburkan bapaknya dulu. Tuhan Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Jawaban Tuhan Yesus bukan berarti kita dapat mengabaikan kewajiban kepada orang tua. Karena di dalam Injil Matius 15, Yesus mengajarkan agar kita menghormati orang tua. Tuhan Yesus juga mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang berdalih tidak dapat merawat orang tua karena seluruh dananya telah dipersembahkan kepada Allah. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah memprioritaskan Allah di atas segalanya. Jangan sampai kita terlalu mengidolakan atau mengasihi keluarga lebih besar daripada mengasihi Allah. Kemudian seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tuhan Yesus menjawab, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saat seorang petani membajak sawah, ia harus melihat lurus ke depan
agar dapat memfokuskan arah kerbau atau traktornya supaya dapat berjalan lurus. Tetapi bila ia menengok ke belakang, maka tanah yang dibajak akan berkelok-kelok bentuknya sehingga sulit untuk ditanami dan dirawat. Kadang, ketika kita sudah memutuskan hendak mengikut Kristus, ada timbul penolakan atau permintaan dari keluarga yang dapat menghalangi perjalanan kita bersamanya. Selain itu, gangguan juga dapat timbul dari keinginan duniawi, seperti hidup yang nyaman dan berlimpah harta. Bila kita fokus melihat kepada kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, serta kehidupan kekal yang akan menanti kita di surga, maka hati kita akan teguh dan mantap dalam memutuskan untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Dari bacaan Injil Lukas tersebut, kita tidak dapat mengetahui apakah ketiga orang tersebut jadi mengikut Kristus atau tidak. Namun, semoga kita yang telah menjadi pengikutnya dapat selalu setia dan taat dengan terus memandang kepada salib Kristus. Semoga kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami haturkan karena Engkau telah memilih kami yang penuh dosa ini untuk menjadi pengikut-Mu. Mohon bantulah kami agar selalu mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu dengan mewartakan kasih dan kebaikan-Mu kepada setiap orang yang kami temui melalui rezeki yang Kau berikan, waktu, dan tenaga yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.